Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas UIN Raden Fata Palembang, dibuat untuk menyaksikan salah satu tugas saya di mata kuliah Teologi Politik Islam dengan dosen pengampu Sirajuddin Fikri, SSM Hum. Saya Miftahul Jannah, jurusan dari Politik Islam, untuk memenuhi tugas individu UTS media video presentasi saya membahas tentang Abdurrahman Wahid atau disebut dengan Gus Dur. Ini dia presentasi dari saya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sosok Abdurrahman Wahid yang biasa disapa Gus Dur merupakan figur yang fenomenal dalam realitas sosial politik masyarakat Indonesia. Kehadirannya di kancah dunia perpolitikan Indonesia telah membawa suasana yang cukup dinamis dan segar. Seorang kiai yang berkecimpung di dunia politik seringkali disebut sebagai kiai politik. Begitu pula dengan Gus Dur yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Sementara itu, Gus Dur yang masuk ke ranah organisasi di wilayah politik menjadi seorang politikus sekaligus kiai. Kehadirannya seseorang yang masuk ke dalam dunia perpolitikan, Gus Dur dan semua ide kecemerlangannya secara mengejutkan ternyata dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, sekaligus menjadi tokoh alternatif dalam suksesi kepemimpinan nasional pada Sidang Umum MPR RI 1999 untuk memimpin bangsa ini dengan image yang kuat. Ini juga demokrasi dan merupakan efek dari hasil pemilu yang dapat dibilang relatif demokratis bila dibandingkan dengan pemilu periode sebelumnya. Biografi Abdurrahman Wahid. Saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang biografi Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau yang dikenal Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara yang dilahirkan di Denayar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam, yang berarti ia lahir pada tanggal 4 Sa'ban sama dengan 7 September 1940. Gus Dur adalah anak pertama dari pasangan K.H. Wahid Hasyim dan Nyayu Hajah Solihah. Sebagai kebanyakannya dalam tradisi Muslim, abangan di Jawa yang sering digunakan namanya setelah namanya sendiri. Biografi Abdurrahman Wahid pada masa kecil. Sejak masa kecil, ibunya yang telah ditandai berbagai isyarat membawa Gus Dur akan mengalami garis hidup yang berbeda dengan memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab terhadap NU. Pada bulan April 1953, Gus Dur pergi bersama ayahnya mengendarai mobil ke daerah Jawa Barat untuk meresmikan madrasah baru di suatu tempat di sepanjang pegunungan antara Cimahi dan Bandung. Mobilnya mengalami kecelakaan. Gus Dur bisa diselamatkan, akan tetapi ayahnya meninggal. Kematian ayahnya membawa pengaruh sendiri pada kehadirannya pada kehidupannya dan kesehariannya. Gus Dur memiliki kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Setelah masa kecil, masuk ke masa remaja dan masa kependidikan. Sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan masih meningkat. Dan berikutnya Gus Dur tinggal di Jombang di pesantren. Tampak terasa sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuria anak Muhammad Syakur. Gus Dur dikirim orang tuanya untuk belajar di Jakarta pada tahun 1953. Ia masuk SMP atau Sekolah Menengah Ekonomi Pertama.
golongan sambil mondok di pesantren Kiap-Yak. Di sekolah ini pula Gus Dur belajar bahasa Inggris hingga ia menguasai bahasa Inggris dengan baik dan dapat membaca tulisan Prancis dan Belanda. Masa perjalanan karir Gus Dur. Sepulangnya dari pengembara,an masuk pada biografi masa perjalanan karir Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sepulangnya dari pengembaraannya mencari ilmu, kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. 3 tahun kemudian ia menjadi sekretaris pesantren Tebuireng, Jombar, dan juga mulai menjadi penulis, kembali mencukil bakatnya sebagai penulis. Awal tahun 1980, Gus Dur dipercayai sebagai wakil khatib surah PBNU. Di sini Gus Dur terlihat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masa agama, suku, dan politik. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan keduanya, baik di kalangan budaya, politik, maupun pemikiran Islam. Masuk ke masa perjalanan karir Gus Dur. Pada tahun 1984, Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim Al-Hal wa Al-Aqdi yang diketuai oleh KH Asad Samsul Arifin untuk menduduki jabatan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan Ketua PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat Presiden Rakyat Indonesia keempat. Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia yang memimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie. Dan yang terakhir, tentang biografi Abdurrahman Wahid, yaitu yang menyedihkan tentang wafatnya. Gus Dur menderita banyak penyakit bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden. Ia menderita gangguan penglihatan sehingga sering surat dan buku yang harus dibaca yang ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Selain beberapa kali ia mengalami serangan stroke, ia juga mengalami penyakit diabetes dan gangguan ginjal. Ia wafat pada hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat akibat komplikasi penyakit yang diderita sejak lama. Pembahasan tentang pemikiran Abdurrahman Wahid. Pemikiran Abdurrahman Wahid merupakan suatu pemikiran gagasan dari cara pikir yang murni untuk memajukan bangsa Indonesia demi kebaikan demokrasi bangsa Indonesia. Dengan begitu juga Abdurrahman Wahid lebih cenderung dengan pemikiran pada agama Islam dan pemikiran-pemikiran terhadap masyarakat Indonesia. Islam adalah agama dari ajaran-ajaran yang berasal dari Al-Quran dan hadis, dan suatu pemikiran berhubungan dengan Islam yang merupakan suatu sistem diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk menjamantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya. Tujuan dikembangkannya Islam adalah untuk mendidik budi pekerti. Oleh karenanya, pendidikan budi pekerti atau akhlak merupakan jiwa pendidikan Islam yang menjadi satu kesatuan yang tak dipisahkan. Pemikiran Abdurrahman Wahid ini pada masa pemerintahan berjalan sesuai dengan Undang-Undang 1945, yaitu dengan demokrasi Pancasila. Tetapi Abdurrahman Wahid berani melakukan gerak politik yang selama ini tidak dilakukan oleh pimpinan lainnya, seperti melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka. Kedua hal ini dilakukan agar Aceh dan Irak cahaya tidak lepas dari negara kekuasaan Republik Indonesia.
Abdurrahman Wahid yang merupakan Presiden Indonesia dengan latar belakang pendidikan dari Mesir dan juga tidak akan bekerja sama dengan Israel, tetapi Abdurrahman Wahid mempunyai cara pemikiran yang lebih mengutamakan kedamaian dan juga kesatuan. Hal ini membawa Indonesia mendapatkan kecaman dari dalam dan luar negeri, khususnya dari Palestina yang membuat pernyataan khusus siapa yang diambil oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Sikap yang diambil oleh Abdurrahman Wahid perlu diingat dan digarisbawahi bahwa Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara beragama yang pada waktu itu mempunyai 5 agama sah yang diakui oleh negara. Gagasan Abdurrahman Wahid sudah mulai menunjukkan keperhatiannya terhadap kaum lemah, persoalan sosial budaya, pentingnya demokrasi, pluralisme, hak asasi, kebebasan berpendapat, dan pribumisasi popularitas Abdurrahman Wahid terutama didukung oleh cara-caranya yang demokrasi dan merakyat. Dan ini sangat berbeda dengan tata cara dunia pesantren. Walaupun begitu, Abdurrahman Wahid juga masih menunjukkan hormatnya pada dunia ulama. Di lingkungan pesantren, pada awal tahun 1990-an, Abdurrahman Wahid, sosok kebangsaan, seorang pemimpin NU yang mempunyai peran nasional, tenar di kalangan internasional, dan terutama dapat menjadi tokoh penting dalam membela keadilan sosial. Baiklah, setelah menjelaskan atau menceritakan tentang biografi Abdurrahman Wahid dan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid, terakhir adalah kesimpulan. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, seorang kiai yang berkecimpung di dunia politik, seringkali disebut sebagai kiai politik. Gus Dur yang masuk ke ranah organisasi dan wilayah politik menjadi seorang politikus sekaligus kiai. Kehadiran seorang Gus Dur dan semua ide cemerlangnya secara mengejutkan ternyata dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Pemikiran Abdurrahman Wahid juga, beliau adalah pewaris darah biru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu sebuah organisasi sosial beragama terbesar di Indonesia yang sedikit banyak itu terlihat dalam pergulatan kehidupan sosial politik nasional. Dan beliau pernah menjadi pemimpin organisasi tersebut dari tahun 1985 sampai dengan 1999. Pemikiran-pemikiran beliau tentang hubungan Islam dan negara sangat tidak sejalan dengan tokoh-tokoh pemikiran Islam lainnya di Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran beliau mengenai hubungan Islam dan negara. Selesai sudah dari tentang pembahasan saya yang judulnya tadi adalah Pemikiran Abdurrahman Wahid atau disebut dengan Gus Dur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya juga sebagai mahasiswa yang masih banyak belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.